Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru, anak-anakku yang saat ini mempunyai kebahagiaan menjadi mahasiswa Unpad. Semoga Anda selalu sukses berhasil di dalam pelaksanaan kegiatan kuliah selama Anda menuntut ilmu di Unpad ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pokok bahasan terkait dengan mata kuliah Pancasila, di mana pokok bahasan yang akan saya sampaikan ini terkait dengan relevansi Pancasila, di mana kita akan membahas tentang Pancasila, mengapa Pancasila mesti kita pelajari saat ini, dan apabila kita ingin mengetahui kondisi Pancasila saat ini itu, tentu kita akan melihat masa lampau dan kemudian kita prediksi ke masa depan. Kalau kita melihat ke masa belakang atau masa lampau, kita melihat kepada historisnya dan kemudian kita lihat kepada kondisi saat ini, bagaimana pelaksanaannya, dan kemudian kita akan prediksi ke masa depan. Ya, saudara-saudara sekalian, apabila kita memperhatikan tentang ideologi Pancasila, tentu kita mengenal apa yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi itu pun dapat dikatakan sebagai sebuah pedoman yang terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan ini? Wawasan kebangsaan ini dapat dikatakan sebagai sebuah cara pandang suatu bangsa di dalam ruang hidupnya yang disatukan oleh cita-cita, tujuan, dan kepentingan yang sama dari bangsa itu di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Dengan kata lain, wawasan atau kesadaran diri kita terhadap kebangsaan itu sendiri. Nah, ideologi Pancasila dapat dikatakan sebagai sebuah pencerminan dari wawasan kebangsaan. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila kita selalu bertanya-tanya kenapa Indonesia ini seolah-olah mengabaikan pelaksanaan ideologi Pancasila. Kita lihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, ya. Kondisi bangsa Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh, ya, dari pelaksanaan nilai-nilai ideologi Pancasila. Nah, kalau kita lihat kondisi bangsa Indonesia saat ini ada kaitannya mengapa Anda sebagai mahasiswa mesti mengikuti mata kuliah Pancasila ini. Anda tentu bertanya-tanya, kenapa sih mesti dilaksanakan kuliah Pancasila di perguruan tinggi? Bukankah saya sudah mengikuti mata pelajaran Pancasila sejak duduk di bangku SD, kemudian ke SMP, dan ke SMA? Nah, saudara-saudara sekalian, yang kita maksud bahwasanya kondisi bangsa Indonesia saat ini, sehingga Anda pun mesti mempunyai kewaspadaan terhadap kondisi bangsa ini, maka kita lihat satu demi satu kondisi bangsa Indonesia saat ini. Kondisi bangsa Indonesia saat ini yang pertama adalah tergantung kepada bantuan negara lain. Mengapa kondisi Indonesia tergantung kepada bantuan negara lain? Hal ini disebabkan dikarenakan sumber daya manusia Indonesia yang lemah. Ya. Selain tergantung kepada bantuan negara lain dikarenakan sumber daya manusia yang sangat lemah, di Indonesia pun telah terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tajam. Mengapa adanya kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tajam? Hal ini bisa kita ketahui bahwasannya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, apalagi di saat masa pandemi ini, yang miskin betul-betul jauh terpuruk, dan kemudian yang kaya pun sudah mulai agak sedikit terganggu kondisi ekonominya. Nah, kondisi bangsa Indonesia yang ketiga adalah terkait dengan ketidakpastian hukum. Mengapa ketidakpastian hukum ini ada? Sehubungan kita pun bisa melihat adanya seolah-olah yang namanya hukum di Indonesia ini bernuansa diskriminasi. Apabila pejabat atau penguasa mendapatkan hukuman yang ringan, tetapi apabila pelaku-pelaku tindak pidana dari masyarakat menengah ke bawah itu mendapatkan hukuman yang cukup berat.
Nah, itu seolah-olah memperlihatkan adanya diskriminasi sehingga kita menyebutnya sebagai ketidakpastian hukum. Nah, kondisi bangsa selanjutnya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi yang tidak berlandaskan pada aspek sosial. Sehubungan seperti yang tadi saya kemukakan, bahwasanya pembangunan ekonomi ini lebih banyak berfokuskan kepada aspek profit oriented atau aspek keuntungan, kepentingan bagi pemilik modal, ya. Sedangkan aspek sosialnya itu tidak menetes kepada rakyat, dan rakyat pun seolah-olah merasa terabaikan di dalam adanya pembangunan ekonomi ini. Nah, selanjutnya apabila kita kaitkan dengan ketidakpastian hukum, maka kita pun akan merasakan adanya KKN, memasyarakatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memasyarakatnya KKN ini dapat dikatakan sesuatu hal yang betul-betul sangat masif dilaksanakan di Indonesia. Nah, tadi saya kemukakan mengapa pelaku-pelaku korupsi, kolusi, nepotisme apabila dilakukan oleh pihak-pihak penguasa itu dapat dikatakan ya dihukum yang sangat rendah, ya. Tetapi kalau pelaku-pelakunya itu level menengah ke bawah, itu seolah-olah penjahat kelas kakap yang layak untuk dihukum seberat-beratnya. Nah, kondisi bangsa Indonesia saat ini yang terakhir adalah bahwasannya budaya nasional yang telah terkontaminasi budaya asing. Hal ini kita akan mengetahui banyaknya generasi muda Indonesia yang terjebak dengan pola hidup yang lebih konsumtif, ya. Eh, Apa istilahnya, hedonis, ya. Nah, dengan adanya budaya asing yang hedonisme ini, maka dapat dikatakan budaya nasional mulai banyak dilupakan oleh generasi muda. Nah, dengan adanya kondisi bangsa Indonesia yang tadi saya kemukakan, sesungguhnya ada di mana posisi Pancasila, ya, di dalam mengoptimalkan wawasan kebangsaan di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita selalu bertanya-tanya, di mana sesungguhnya posisi Pancasila? Bukankah Pancasila ini dalam rangka untuk mengamankan, ya, mensejahterakan masyarakat Indonesia? Nah, kita mesti memahami betul bahwasanya hasil pemikiran Pancasila itu merupakan sebagai hasil pemikiran filosofis dan kultural bagi bangsa Indonesia. Nah, tentu Anda sudah mengetahui isi-isi yang ada di dalam Pancasila, ya. Sila yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah Pancasila. Nah, di dalam mata kuliah ini atau di dalam pokok bahasan yang akan saya sampaikan ini, kita nanti akan membahas satu demi satu, sila demi sila yang ada pada Pancasila. Nah, sebelum saya mengungkapkan kondisi Pancasila pada saat ini, maka kita lebih dulu melihat kepada kondisi Pancasila di masa lampau, ya. Kita lihat bagaimana kondisi Pancasila di masa lampau dalam upaya atau dalam proses menggali Pancasila. Saudara-saudara sekalian, pada masa lampau istilah Pancasila ini sesungguhnya sudah ada, tetapi mohon maaf, bukan istilah Pancasilanya, tetapi isi 5 sila itu sesungguhnya sudah ada di dalam buku Sutasoma, ya. Di dalam buku Sutasoma itu yang ditulis oleh Empu Tantulak pada masa Mojopahit di abad ke-14, itu isinya terkait dengan adanya 5 larangan, ya. Kita sebut dengan tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh bohong, dan tidak boleh mabuk, ya. Nah, dengan adanya 5 larangan ini kita sudah mengetahui bagaimana kejayaan Mojopahit dan sebelumnya juga oleh Sriwijaya, di mana Sriwijaya dan Mojopahit ini begitu hebat, ya, di daratan Asia.
bahkan mampu menaklukkan ke berbagai penjuru dunia, ya, salah satunya ke Cina. Nah, itulah kehebatan lima larangan ini yang mengakibatkan kondisi bangsa pada saat itu jaya. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Ya, sebab pada masa lampau Indonesia itu yang disebut dengan berbagai macam kerajaan itu ternyata bisa jaya. Nah, ini pembuktian bahwa Pancasila itu adalah berasal dari kebudayaan, adat istiadat, nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Jadi secara filosofis, Pancasila itu berasal dari bangsa kita, bukan merupakan sumbangan atau pemberian dari bangsa lain. Nah, apabila kita melihat pada masa perkembangannya, sejak zaman lampau, sejak zaman Majapahit, sampai menjelang kemerdekaan, maka bangsa Indonesia setelah melawan bangsa penjajah, ya, kita kemudian melaksanakan sidang BPUPKI, kemudian dilanjutkan kepada sidang PPKI, yang mengakibatkan Pancasila lahir sebagai sebuah ideologi dan sebagai sebuah filsafat negara yang mesti dipahami. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kondisi Pancasila saat ini? Nah, saya sudah mengungkapkan kepada Anda tadi setidaknya bahwa kondisi di Indonesia masa kini itu adalah ada indikasi diabaikannya Pancasila. Maka inilah salah satu tujuan mengapa Anda mahasiswa itu mesti mengikuti mata kuliah Pancasila. Sebab Anda mempunyai kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, di mana kondisi Pancasila pada saat ini seolah-olah mulai terabaikan. Nah, kita lihat bagaimana contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah bahwa kondisi politik dan ekonomi saat ini ada bernuansa liberal dan kapitalis. Padahal sesungguhnya politik dan ekonomi kita adalah politik yang demokratis dan ekonomi kerakyatan. Nah, tetapi dikarenakan pemodal yang kuat itu begitu hebat, maka kegiatan politik dan ekonomi seolah-olah mulai bergeser kepada liberal dan kapitalis. Nah, selanjutnya kekuasaan diperoleh melalui kekuatan modal atau money politics. Kalau Anda rajin membaca media, entah itu koran ataupun majalah ataupun melalui internet, seolah-olah para pejabat ataupun elit-elit untuk menduduki posisi-posisi secara politis itu banyak menggunakan money politics. Apalagi kalau kita melihat ketika kegiatan pemilu, ya, untuk duduk di kursi parlemen itu banyak kasus-kasus yang bernuansa money politics. Nah, selanjutnya kondisi masa kini adalah budaya hedonisme yang tadi saya sudah kemukakan, bahwasannya generasi muda Indonesia sudah mulai terjebak kepada budaya-budaya yang bernuansa hedonisme, mengabaikan budaya-budaya atau nilai-nilai yang bernuansa kearifan lokal. Ya, kita lebih mengenal K-pop, kita lebih mengenal kehidupan Eropa atau Amerika, atau kita kenal dengan westernisasi. Kita lupa dengan nilai-nilai kebangsaan kita atau nilai-nilai budaya nasional kita. Nah, hal yang lain yang mesti kita pahami dari kondisi saat ini adalah payung hak asasi manusia yang melebar tidak terkendali. Tidak aneh apabila dari hari ke hari kita melihat banyaknya konflik. Ya, konflik di mana manusia itu selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimilikinya. Semakin kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, semakin mudah kita menzolimi hak asasi yang lain. Contoh saja yang paling sederhana. Ketika kawan kita merokok di depan kita, dan kemudian rokok itu mengganggu kepada kita menyampaikan, tolong jangan merokok, sebab itu mengganggu saya. Tapi justru yang kawan Anda yang merokok itu justru yang akan ngomel. Nah, rokok punya saya, rokok itu hak asasi, kenapa kamu yang ngomel? Nah,
Ini salah satu contoh, ya, bahwasanya payung hak asasi manusia itu menjadi melebar tidak terkendali. Nah, selain itu pun kita bisa mengetahui bahwasannya telah terjadi buruknya kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu banyak kegiatan-kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat sehubungan tidak eh, sesuai dengan harapan dari rakyat. Bagaimana lembaga eksekutif, bagaimana lembaga legislatif, dan bagaimana lembaga yudikatif melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat. Nah, selain itu pula kita mempunyai jargon, ya, moto pembangunan karakter bangsa. Tetapi pada kenyataannya pembangunan karakter bangsa ini seolah-olah tidak berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya terdapat pula apa yang disebut dengan pendidikan liberal. Apa yang dimaksud dengan pendidikan liberal ini? Yaitu pendidikan di mana untuk memperoleh pendidikan melalui sekolah itu agak sulit. Kenapa demikian? Dikarenakan sekolah itu mahal. Ya. Dikarenakan sekolah mahal, maka akan mengakibatkan masyarakat itu menjadi bodoh, miskin, dan yang paling diparah itu adalah konflik dan kriminalitas yang semakin meningkat. Nah, itulah kondisi kekinian, ya, di mana kondisi kekinian ini seolah-olah ideologi Pancasila itu tidak diterapkan oleh masyarakat dan juga oleh penguasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kepada permasalahan pada sila yang ke-1. Permasalahan pada sila yang ke-1 ini, kita tentu akan mengetahui betul sila ke-1 ini memfokuskan kepada sila kesatuan, kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, namun pada kenyataannya aspek ketuhanan yang Maha Esa ini tidak diperlihatkan kepada kerukunan antar umat beragama. Ya. Nah, pada waktu dulu kita masih ingat adanya kasus Yasmin, ya, yang ada di Kota Bogor itu, dan kasus Ahmadiyah, di mana kasus Yasmin dan Ahmadiyah ini memperlihatkan adanya pertentangan antar umat beragama. Dan kita pun sudah berkali-kali melihat adanya konflik antara agama A dengan agama B, entah itu terkait dengan pendirian tempat ibadah ataupun aspek keyakinan. Ya. Nah, permasalahan pada sila yang ke-1 ini, selain adanya gangguan pada kerukunan antar umat beragama, juga adanya permasalahan di dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan. Nah, tentu kita melihat ada beberapa sekte-sekte atau kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang berbasis kepada agama yang mengganggu kondisi sila ke-1. Nah, kalau Anda membaca entah itu di media massa, majalah, koran atau lainnya ataupun lewat internet, Anda akan menemukan beberapa komunitas seperti Lia Eden, Ahmad Sayuti, Bahai, Isa Bugis, Satrio Peningit Wateng Buwono, Ahmad Musadek, Saksi Yehova, Mormon, Children of God, ataupun yang lainnya. Ini adalah beberapa komunitas yang berlandaskan kepada agama atau keyakinan, tetapi menyebabkan terganggunya kerukunan antar umat beragama. Nah, Anda sebagai mahasiswa diupayakan untuk tidak terjebak kepada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing. Nah, selain pada permasalahan pada sila yang ke-1 tadi, kita pun akan melihat kepada permasalahan pada sila yang kedua. Nah, permasalahan pada sila yang kedua ini terkait dengan sikap atau perilaku yang tidak berkemanusiaan dan juga biadab di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Silakan Anda membaca buku-buku ataupun Anda nge-googling di mana pada masa kini atau beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu telah terjadi konflik antar suku seperti yang ada di dalam kasus Poso, Dayak Madura, atau Maluku. Itu terkait dengan aspek etnis. Ya.
Nah, ini permasalahan di Indonesia pun ketika terjadi konflik etnis yang muncul tidak menghasilkan tentang kemanusiaan, tetapi yang muncul adalah perilaku yang biadab di dalam menyelesaikan masalah. Ya. Nah, kemudian peristiwa geng motor, mudah-mudahan Anda para mahasiswa Unpad tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam geng motor, di mana geng motor ini dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah komunitas yang sering sekali mengganggu ketertiban umum. Ya. Nah, geng motor ini pun dapat dikatakan sebagai komunitas yang memiliki sikap atau perilaku yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, hal yang lain pun bagi Anda yang ada di kota metropolitan, sering sekali terjadi adanya tawuran pelajar, tawuran antar warga kampung, yang hanya disebabkan hal-hal yang sangat sepele. Nah, ataupun ada sebuah pelaksanaan kebijakan terkait dengan penggusuran lahan dan tempat tinggal yang mengakibatkan konflik antara masyarakat bawah dengan aparat keamanan. Nah, itulah permasalahan pada sila kedua yang pada intinya lebih kepada perilaku atau sikap yang tidak berperi kemanusiaan dan bahkan cenderung kepada hal-hal yang bernuansa biadab. Nah, saudara-saudara sekalian, pada permasalahan di sila yang ketiga, kita akan melihat bahwasannya persatuan Indonesia itu telah terganggu melalui tingkat kualitas ataupun kuantitas konflik secara vertikal dan horizontal. Nah, kalau konflik vertikal itu konflik yang di atas atau penguasa dengan yang ada di bawah sebagai rakyat. Nah, sedangkan konflik horizontal itu adalah konflik antar suku A dengan suku B, agama A dengan agama B, ya, ataupun penduduk desa A dengan desa B dan selanjutnya, atau yang lain-lainnya. Nah, kita lihat pada permasalahan di sila ketiga ini adanya sebuah konflik, di mana konflik-konflik itu yang paling dominan kita lihat itu adalah ketika terjadinya konflik alat negara, ya, dengan masyarakat, kemudian adanya konflik antar institusi kepolisian dan TNI, konflik antar umat beragama, konflik antar etnis atau suku, dan konflik-konflik pada kegiatan-kegiatan yang bernuansa pemilu, pilkada, pilkades, ataupun pemilihan presiden, di mana sampai saat ini kita semua masih mendengar nuansa-nuansa konflik melalui sebutan-sebutan cebong, kampret, ya, kardus, kadrun, dan lain sebagainya. Ini menandakan konflik yang dihasilkan melalui kegiatan pemilihan presiden, nuansanya masih dirasakan sampai saat ini. Nah, yang lainnya kita pun melihat permasalahan pada sila yang ketiga ini adalah adanya konflik pada partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Kita mengetahui betul ada beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya ganda. Nah, kepengurusan ganda ini disebabkan karena permasalahan konflik secara internal yang sampai detik ini belum diselesaikan. Nah, selanjutnya permasalahan pada sila yang keempat. Permasalahan pada sila yang keempat, kita mengetahui betul adanya sebuah indikasi ditinggalkannya asas musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah serta pengambilan keputusan. Nah, bagaimana Pak contoh-contohnya asas musyawarah mufakat itu mulai ditinggalkan? Kita lihat kepada contohnya diturunkannya status Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi. Hal ini mengakibatkan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kredibilitasnya tidak sebaik pada waktu dulu. Ya. Nah, kemudian adanya undang-undang politik yang mengutamakan pemilihan langsung. Padahal sesungguhnya sila yang keempat ini mengamanatkan segala sesuatunya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Tetapi saat ini dengan adanya undang-undang politik, maka kegiatan musyawarah untuk mufakat itu telah digantikan menjadi pemilihan langsung yang memfokuskan kepada one man one vote. Ya.
Jadi satu orang satu suara. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasannya forum musyawarah itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, permasalahan pada sila yang kelima, bahwasannya pembangunan yang ada di Indonesia ini pada intinya lebih memihak kepada pemilik modal. Ya, adanya kesenjangan strata sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian juga keadilan sosial bagi pemilik modal, ya, atau yang kaya. Jadi seolah-olah prinsip keadilan sosial ini tidak berlaku bagi rakyat yang ada di bawah, tetapi keadilan sosial ini hanya berlaku bagi yang kaya. Demikian juga dengan pembangunan yang tidak lagi berlandaskan kepada kerakyatan, tetapi pembangunan lebih fokus kepada mekanisme pasar yang bersifat kapitalis. Nah, itulah saudara-saudara sekalian beberapa permasalahan sila dari sila yang ada di Indonesia yang bisa dikatakan itu telah menyebabkan ideologi Pancasila banyak dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Ada di mana sebetulnya Pancasila? Mengapa kondisi Indonesia seperti saat ini? Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pendidik, tetapi tugas kita semua bahwasanya ideologi Pancasila mesti kita amankan. Kita mesti hidup dalam kehidupan yang berbasis kepada Pancasila. Yang bagaimana, Pak, kehidupan berbasis Pancasila itu? Nah, kita perbaiki kondisi masa kini dan kita laksanakan, kita rencanakan ya di masa depan. Bagaimana sih pelaksanaan Pancasila di masa yang akan datang? Nah, di masa depan kita semua semestinya mempunyai kemampuan ya di mana Pancasila itu dihayati dan diamalkan sebagai moral komunal, bukan sebagai moral individu. Yang kita kenal di dalam umat Islam itu disebut dengan kesolehan sosial. Ya. Jadi yang solehnya itu bukan hanya individu, tetapi komunal, komunitas, masyarakat. Nah, dengan adanya kesolehan sosial yang ada pada masyarakat, maka nanti akan terjadi apa yang disebut dengan harmonisasi antar golongan, harmonisasi antar agama, harmonisasi antar etnis. Nah, harmonisasi antar golongan, agama, atau etnis ini pun dapat memberikan dampak kepada apa yang disebut dengan governance and civic literasi yang bernuansa kepada Pancasila. Pelaksanaan sistem pemerintahan, pelaksanaan sistem pendidikan yang bernuansa kepada kewarganegaraan, semuanya berbasis kepada Pancasila. Tidak ada lagi yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, ya, ataupun adanya kesenjangan, ini sekolah mahal, ini sekolah rendah, dan lain sebagainya. Nah, di masa depan pun, selain kita mengupayakan adanya harmonisasi antar golongan, agama, dan etnis, kita pun mengupayakan adanya sebuah kondisi keseimbangan yang ada pada kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Saat ini yang namanya sekolah seolah-olah hanya memfokuskan kepada aspek kognitif, pengetahuan saja, keilmuan saja. Tapi di pendidikan seolah-olah mengabaikan aspek sikap atau afektif, apalagi mengabaikan psikomotorik, ya, perilaku, partisipasi, ya. Nah, jadi di sini di masa yang akan datang diupayakan yang namanya dunia pendidikan itu mampu memberikan sebuah bekal kepada masyarakat yang memberikan keseimbangan dalam kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentu ini bukan hanya bekal atau bukan hanya tugas bagi penguasa atau pemerintah saja, tapi semua pun ikut dalam perubahan ya sehingga terjadinya sebuah keseimbangan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan optimalisasi peran warga negara. Kita kenal dengan adanya hak dan kewajiban warga negara ketimbang manusia atau konsep hak asasi manusia. Tadi sudah saya kemukakan, semakin kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka kita akan semakin mudah
mengganggu hak asasi manusia yang lain. Tapi kalau kita memfokuskan kepada adanya keseimbangan hak dan kewajiban warga negara itu, maka sebelum kita mengamalkan hak, kita lihat dulu kewajiban kita apa. Nah, jangan sampai hak yang diutamakan, tetapi kewajiban diabaikan. Saat ini, sekali lagi, prinsip hak asasi manusia terlalu dijunjung tinggi, sehingga menghasilkan konflik, dan banyaknya pihak-pihak yang terganggu hak asasinya. Nah, oleh sebab itulah, optimalisasi peran warga negara ini diupayakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagaimana Pak strategi masa depan? Bagaimana sih pembangunan yang berbasis Pancasila itu? Nah, pembangunan yang berbasis Pancasila ini kalau dilaksanakan secara optimal, maka permasalahan yang ada dari setiap sila-sila yang ada pada Pancasila, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, itu kemungkinan akan tidak ada. Nah, strategi masa depan bagi kita bersama adalah kita hendaknya memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ya, bagaimana contohnya pemerintahan yang bersih yang berwibawa itu? Yaitu dijauhkannya aparat-aparat pemerintah yang melaksanakan korupsi, kolusi, nepotisme. Semua kebijaksanaan, semua aspek-aspek pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul demi kepentingan rakyat. Ditegakkannya supremasi hukum, tidak ada lagi yang namanya diskriminasi hukum. Yang kaya atau pejabat hukumannya rendah, yang miskin atau tidak mampu hukumannya optimal. Nah ini yang patut kita cermati. Supremasi hukum sudah mulai mesti ditegakkan. Nah kemudian ditingkatkannya kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jangan lagi sumber daya manusia Indonesia tergantung kepada SDM bangsa lain, yang mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi tergantung pula kepada bangsa yang lain. Nah, kemudian pembangunan ekonomi sebaiknya berlandaskan pada aspek sosial, bukan kepada aspek-aspek profit ataupun aspek-aspek yang demi keuntungan kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian kita pun mengupayakan sebagai generasi muda, Anda sebagai generasi muda, kami pun sebagai generasi tua, untuk bisa menyeleksi secara ketat budaya asing, khususnya yang ada di televisi dan di majalah. Televisi saat ini tuntunan yang sekaligus tontonan yang jadi tuntunan, begitu ya. Nah, inilah penyebabnya. Dikarenakan tontonan-tontonan yang berkualitas rendah itu dan kemudian dijadikan tuntunan, maka kita pada umumnya lebih menyukai hal-hal yang sifatnya hedonisme, mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Demikian pula ketika kita membaca berbagai majalah atau media sosial, menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal, menyebabkan nilai-nilai Pancasila itu terabaikan. Dan kita mengabaikan juga budaya-budaya lokal dan lebih memfokuskan kepada budaya asing. Strategi masa depan lainnya adalah bagaimana mengoptimalkan konsep kesejahteraan dan kedamaian. Seperti yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Di mana pembukaan UUD alinea keempat itu terkait dengan tujuan negara yang sangat ideal. Salah satunya adalah kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Nah, yang ke-8 tentu ini adalah diselenggarakannya civic education yang optimal. Apakah itu dalam mata kuliah Pancasila, apakah itu dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ataupun pendidikan-pendidikan lain yang akan meningkatkan karakter bangsa. Nah, itulah saudara-saudara terkait dengan strategi masa depan yang mengupayakan pembangunan berbasis kepada Pancasila. Nah, Pak, bagaimana kalau pembangunan berbasis Pancasila itu gagal? Bagaimana kalau di masa depan itu tidak lagi kepada pembangunan yang bernuansa kepada Pancasila? Jawabannya ini, separatisme. Bisa jadi adanya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang tidak puas, yang tidak percaya kepada penguasa, akan melakukan perlawanan,
Apalagi yang namanya separatisme ini perlawanannya dengan menggunakan senjata. Tujuan utamanya ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah sebuah momen yang patut kita waspadai. Jangan sampai kegagalan pelaksanaan ideologi Pancasila akan menyebabkan semakin banyaknya rakyat yang tidak puas dan tidak percaya kepada penguasa. Nah, selanjutnya selain separatisme, kita pun akan muncul kegiatan-kegiatan yang bernuansa terorisme, di mana terorisme ini terkait dengan banyak pengeboman, ya, ngebom lembaga-lembaga atau institusi-institusi milik pemerintah atau institusi umum yang menyebabkan banyak korban. Ya. Nah, ini pun kita mesti mengantisipasi. Jangan sampai adanya pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintah atau penguasa melakukan tindak teroris, ya, yang menyebabkan masyarakat semakin terganggu. Nah, atau yang paling sederhana, nah, ketidakpuasan yang dirasakan oleh para generasi muda seperti kalian, yaitu mahasiswa. Di mana ketika mahasiswa mengajukan tuntutan demi atas nama kepentingan rakyat, itu melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, ya, melawan aparat pemerintah, pembakaran fasilitas umum, atau terjadi penganiayaan kepada aparat keamanan, atau sebaliknya, aparat keamanan secara anarkis, secara membabi buta, ya, menghukum para pendemo. Nah, hal-hal yang anarkis ini tidak hanya pada generasi muda, tetapi kepada aparat keamanan pula. Nah, ini terjadi sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, di mana semua ini disebabkan dikarenakan gagalnya pembangunan yang bernuansa Pancasila. Nah, jadi sebetulnya kondisi kebangsaan ini seperti apa? Yaitulah yang tadi saya kemukakan. Dampak melemahnya nilai-nilai Pancasila ini disebabkan seperti kita mempunyai meja yang 4 kakinya patah. 4 kaki penyangga meja Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terkait dengan TNI, ya, juga di dalamnya ada kepolisian, kemudian kaki politik, ada kaki budaya, dan adanya kaki ekonomi. Nah, keempat kaki ini saat ini betul-betul dalam kondisi yang tidak optimal, yang mengakibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau tidak diselamatkan kaki-kakinya tadi, maka Negara Kesatuan ini akan ambruk. Ya, tidak akan ada lagi yang namanya Negara Kesatuan. Nah, kondisi kebangsaan saat ini diwarnai dengan tercabik-cabiknya bangsa oleh bergolaknya kepentingan golongan dan pribadi di atas kepentingan bersama. Oleh sebab itulah kondisi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dikokohkan kembali melalui Pancasila. Nah, salah satunya melalui pendidikan Pancasila yang saat ini Anda ikuti. Anda jangan menganggap bahwa Pancasila itu tidak ada manfaatnya. Pancasila itu mesti kita tegakkan dan kita laksanakan supaya negara ini menjadi sebuah negara yang jaya, yang mempunyai kewibawaan, dan juga dihargai oleh negara-negara lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pokok bahasan tentang ideologi Pancasila ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah mempunyai atensi mengikuti kegiatan kuliah ini dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.